Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1114. Dorian lah yang bergegas. Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Clem? Denton memiliki senyum yang menyenangkan dan menjilat di wajahnya saat dia berlari ke arah Dorian dan menyapa dengan sopan ketika dia melihat yang lain. Dorian memelototi Denton dengan kasar dan mengabaikannya, melambaikan tangannya untuk berteriak pada penjaga keamanan agar mundur. Bergerak, kalian semua. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Para penjaga keamanan bingung. Mereka hanya mencoba mengusir seseorang atas perintah Denton, jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka membuat Clem marah. Denton juga tercengang. Dia juga tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung sekretaris dekan. Pada saat itu, Dorian sudah berjalan ke Jasper dan berkata dengan menyesal, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Lain. Sepertinya aku membodohi diriku sendiri." Jasper menjawab dengan tenang, "Bodoh atau tidak, saya sangat kecewa dengan beberapa anggota staf manajerial Universitas Huffmon. Kualitas siswa di sini juga sangat tidak mengesankan." Dorian merasa pipinya terbakar karena malu. "Beritahu Clem apa yang sebenarnya terjadi, Tiff." Jasper memanggil Tiffany dan berkata. Dengan Jasper di sini, Tiffany merasa jauh lebih berani saat dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia tiba di Dorian, memberikan perhatian khusus pada kejadian pagi itu. Mengikuti penjelasan Tiffany, bahkan ekspresi Denton berubah drastis, apalagi ekspresi Dorian. Terus terang, siapapun yang mendengar hal-hal yang dilakukan Mia dan temannya akan merasa sangat marah. Dorian memandang Mia dan yang lainnya dengan sinis. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa Universitas Huffmon mengalami kegagalan seperti ini." Mia panik. Dia tidak tahu siapa Dorian, tetapi dia sangat sadar bahwa Denton adalah orang paling kuat yang bisa dia hubungi. Jika Denton bertindak sangat hati-hati di depan Dorian, bahkan tanpa berani bernapas sembarangan, maka tidak perlu seorang jenius untuk memahami bahwa dia kacau. Dengan panik, dia mencoba membela diri, "Itu tidak benar. Anda tidak bisa hanya mendengarkan kata-katanya saja. Seseorang memang menggunakan riasanku pagi ini, dan dia sangat curiga. Dia hanya melebih-lebihkan segalanya. Saya hanya takut orang jahat berakhir sebagai mahasiswa universitas, jadi saya melakukannya dengan kepentingan terbaik universitas." "Aku bisa bersaksi." Suara wanita yang jelas terdengar sebelum Mia selesai berbicara. Tidak ada yang tahu kapan Erin muncul. Gadis itu menerobos kerumunan yang melihat dan memberi tahu Dorian, "Saya Mia, Monica, dan teman sekamar Tiff. Nama saya Erin dan saya bisa bersaksi atas nama Tiffany. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Mia dan temannya selama ini membuat masalah, terutama karena pacarnya Asian adalah keponakan Pak Mei. Mereka tidak pernah menghormati siapapun. Untuk hal-hal yang telah mereka lakukan, kamu dapat bertanya kepada siapapun di kelas kami dan mereka akan mengatakan hal yang sama." "Erin, apakah kamu ingin mati?" Mia menjerit. Erin menjawab dengan tenang, "Aku diam begitu lama hanya untuk menunggu pembukaan." Ia ingin mengatakan lebih banyak tetapi Dorian memotong dengan tajam. "Cukup." Dorian menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Jasper dalam-dalam. Dia kemudian berkata dengan penuh penyesalan, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Lain. Sepertinya saya harus meluruskan kebiasaan beberapa mahasiswa di universitas kami. Ini lebih dari sekadar siswa." "Bukan," kata Jasper dengan tenang. Dorian menoleh untuk melihat Denton ketika dia mendengar kata-kata ini. Yang terakhir langsung memucat. Bab 1115. Denton dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman, mengingat bagaimana dia telah bekerja selama lebih dari separuh hidupnya. Dia tahu bahwa Clem bukanlah karakter yang paling penting di sini. Paling-paling, pria itu datang untuk menangani masalah ini. Karakter utama yang sebenarnya adalah Jasper.
Bibir Denton bergetar ketika dia melihat Jasper. Merklaim adalah sekretaris dekan Universitas Huffmont. Meskipun dia tidak memegang posisi administratif yang tinggi, paling banyak setengah pangkat lebih tinggi dari Denton, identitas pria itu istimewa. Dorian tidak akan menjadi sekretaris dekan jika dia juga bukan orang kepercayaan dekan. Jika Jasper menolak untuk membiarkan kejadian hari ini berlalu, maka Dorian pasti akan melaporkan masalah itu kepada dekan. Jika itu terjadi, seorang kepala kantor urusan akademik saja pasti akan dihancurkan. Denton merasa pusing memikirkan hal itu. Kamu pasti Tuan Lane, kan? Tuan Lane, pasti ada kesalahpahaman di sini. Sedih, Denton memohon belas kasihan Jasper. Saya akui bahwa sikap saya buruk sekarang, tetapi saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Bagaimana dengan ini, Tuan Lane? Maaf, saya benar-benar. Mohon maafkan saya karena saya akan memastikan untuk melihat kembali tindakan saya dan belajar dari kesalahan saya. Aku juga akan menangani masalah Nona Mia dan Tuan Cassian dengan ketat. Dalam menghadapi bahaya besar, Denton tidak berpikir terlalu banyak saat dia menjual keponakannya dan pacar anak laki-laki itu dengan harapan menenangkan kemarahan Jasper. Apa artinya ini, Paman Denton? Teriak Cassian, kulitnya pucat. Diam. Denton memelototi Cassian dengan kasar dan meraung, aku tidak akan terseret ke dalam ini jika kamu tidak bertindak begitu suka memerintah karena hubunganmu denganku. Tidak ada lagi memanggilku pamanmu, anak nakal. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Murid Cassian mengerut tak percaya atas apa yang dikatakan pamannya. Pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah kemarahan dan kebenciannya pada Mia. Kamu jalang. Ini semua salahmu. Aku tidak akan terlibat dalam hal ini jika bukan karena kamu. Mia memucat saat Cassian meraung padanya. Terlepas dari kemampuannya untuk merencanakan dan menjadi sombong, dia hanyalah seorang mahasiswa biasa dan dia belum pernah mengalami omelan agresif seperti itu sebelumnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa setelah Cassian meneriakkan itu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah gemetar di tempat. Itu cukup, kata Jasper dengan tenang. Dia menoleh ke Dorian dan melanjutkan, Tuan Clem, apakah kejadian hari ini karena peraturan universitas yang kurang atau karena ada yang mencoba memfitnah sekolah itu urusan internal universitas? Saya yakin universitas memiliki seperangkat aturan yang luas untuk menangani masalah ini, jadi orang luar seperti saya akan menahan diri untuk tidak terlalu ikut campur. Dorian menghela napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata Jasper. Tampaknya saat ini, Jasper tidak memiliki keinginan untuk menekan masalah ini lebih jauh. Dorian akan ditempatkan di tempat yang sulit jika Jasper melakukannya. Baiklah. Kalau begitu, Tuan Lane, saya akan memastikan untuk memberi Anda jawaban yang memuaskan, jawab Dorian dengan serius. Apakah saya puas atau tidak, tidak masalah. Kepuasan siswa adalah yang utama. Jasper menjawab penuh arti. Tatapan Dorian menajam pada Denton dan dia berkata dengan muram, Tuan Denton May, saya sarankan Anda membuat persiapan untuk menjelaskan diri Anda kepada Dewan Universitas. Setelah itu, dia menoleh ke Mia, Stan, dan yang lainnya dan berkata dengan keras, Universitas adalah tempat suci untuk belajar. Ini bukan tempat bagi kalian untuk berkonspirasi dan menjadi tidak bermoral. Bab 1116. Sementara Universitas Huffmont tidak mengharuskan setiap siswanya untuk menjadi jenius atau menjadi tokoh yang tangguh di masyarakat, kami mengharuskan lulusan kami setidaknya menjadi anggota masyarakat yang jujur. Kalian berempat akan dipantau, dan insiden ini akan muncul di rapor kalian sebagai kekurangan. Stan dan Cassian, ini tahun seniormu, ya. Jika Anda masih menginginkan sertifikat kelulusan Anda, maka saya sarankan Anda berdua untuk introspeksi diri dan memikirkan kesalahan apa yang Anda lakukan. Kata-kata Dorian membuat Mia dan tiga lainnya benar-benar terkejut. Terutama Stan dan Cassian, yang tidak menyangka kejadian ini akan mempengaruhi kelulusan mereka. Di era saat ini, lulusan universitas,
terutama dari Universitas Hofmann, merupakan dorongan besar bagi identitas seseorang. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang adalah lulusan Universitas Hofmann, maka mendapatkan pekerjaan kantoran sudah diberikan. Orang-orang di sekitar mereka juga akan melihat mereka dengan rasa iri dan kagum. Kerugian seperti ini akan mengikuti mereka sepanjang hidup mereka dan tidak akan pernah bisa dihapus. Kulit Mia memucat dan dia berbalik untuk melihat Dorian dengan panik. Kemudian, dia menoleh ke Jasper, dan akhirnya bergegas menuju Tiffany sebelum jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Maafkan aku, Tiff. Ini semua salahku, aku minta maaf untuk seorang manusia. Seharusnya aku tidak menggertakmu. Mia menangis dan menamparkan dirinya sendiri saat dia berbicara. Saya akui bahwa saya iri dengan pakaian bermerek Anda. Saya hanya ingin memilih Anda tidak melakukan kesalahan sama sekali. Saya hanya meledakkan setiap masalah kecil. Kamu tidak mencuri riasanku, aku sengaja menjebakmu. Maafkan saya. Saya orang yang mengerikan. Saya tidak dapat memiliki kekurangan dalam catatan saya atau dipantau. Hidupku akan berakhir. Keluarga saya akan memperlakukan saya seperti aib jika mereka tahu, jadi tolong. Bantu aku memohon belas kasihan. Maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jadi tolong. Permohonan Mia memilukan dan Tiffany tampak berkonflik. Mia tampak menyedihkan sambil terus memohon. Tiffany melirik Jasper, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Apa yang kamu pikirkan, gadis bodoh? Sekarang bukan waktunya untuk omong kosong seperti itu. Henry menatap Tiffany. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mendorongnya ke arah yang benar sekarang, maka gadis konyol ini akan menjadi berhati lembut dan memaafkannya. Karenanya, Henry angkat bicara sebelum semuanya menjadi buruk. Tiffany tertegun sejenak sebelum dia menatap Jasper. Melihat senyum bermata sabit di wajah yang terakhir, dia segera mengerti. Tiffany adalah gadis yang cerdas, dia hanya kurang pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi. Dia bingung harus berbuat apa, tapi dia jelas tidak bodoh. Misalnya, sekarang setelah Henry mengingatkannya, dia segera memahami situasinya. Seperti yang dikatakan Jasper, ini adalah masalah yang diklasifikasikan di bawah urusan internal universitas dan dia tidak berhak ikut campur. Artinya insiden ini akan diserahkan kepada Dorian, yang akan menangani masalah sesuai peraturan universitas. Jika dia mengakui dan meminta Jasper untuk mengampuni mereka, dia akan menempatkan Jasper di bawah sorotan dan ke dalam posisi yang sulit. Lalu apa yang harus dia lakukan? Jasper akan menarik kembali kata-katanya jika dia setuju, sehingga sepenuhnya bertentangan dengan prinsipnya. Tapi jika dia tidak setuju, aku bertanya atas nama Mia akan membuatnya dilema. Setelah sampai pada pemikiran ini, Tiffany segera mundur dan menjauhkan diri dari Mia. Mia putus asa ketika itu terjadi. Baik, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, sekarang, kata Jasper dengan tenang. Bab 1117. Saya akan membuat pernyataan resmi nanti, kata Dorian. Jasper mengangguk, lalu dia menarik Tiffany dan memberitahu Henry bahwa mereka akan pergi. Jasper, Erin satu-satunya temanku di sini. Bolehkah aku membawanya bersamaku? Tiffany bertanya dengan lembut. Jasper berhenti sejenak sebelum dia melirik Erin yang terkejut tidak jauh darinya. Jasper segera tersenyum dan menjawab, tentu saja. Ajak temanmu kalau begitu. Kantin Universitas Hofmann. Di universitas yang sangat besar, ada area yang lebih kecil di kantin dengan kamar pribadi yang memungkinkan orang memesan makanan untuk dine-in. Itu agak mirip dengan restoran dan hotel dalam hal itu. Saat ini waktu makan siang, jadi Jasper dan yang lainnya kemudian pergi makan siang di kantin. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Saya mengatakan kepada Anda untuk mencari saya jika Anda memiliki masalah. Jadi mengapa Anda menanggung semua penganiayaan ini sendirian selama beberapa hari terakhir? Jasper akhirnya mengangkatnya saat mereka makan. Tiffany menjawab dengan lembut, aku tidak ingin merepotkan.
Ada banyak hal yang mungkin Anda anggap mengganggu, tetapi tidak lebih dari panggilan telepon dari saya untuk menyelesaikannya. Anda harus menghubungi saya jika situasi serupa muncul lagi, oke? Kata Jasper lembut. Tiffany mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, baiklah. Terima kasih, Jasper. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jasper tersenyum. Oh, apakah kamu lebih suka tinggal di luar kampus? Nanti saya kasih tahu pihak universitas, tanya Jasper. Tiffany langsung menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku baik-baik saja tinggal di asrama. Tapi tidak ada jaminan bahwa orang lain seperti Mia tidak akan muncul di masa depan jika kamu terus tinggal di asrama. Universitas ini sangat besar, dan ada banyak jenis orang di luar sana. Jasper merasa ragu. Tentang itu, universitas sebenarnya memiliki apartemen kelas atas untuk siswa dari keluarga istimewa atau kaya. Erin tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, setelah makan dalam diam sepanjang waktu sebelum ini. Jasper melirik Erin dan menjawab dengan senyum bermata sabit, bagus sekali. Aku akan menyuruh Clem mengatur masa tinggalmu di apartemen kelas atas, Tiff. Lingkungan di sana lebih baik dan masih di kampus, jadi tidak akan mempengaruhi studimu. Sepertinya kamu juga cukup dekat dengan Erin, jadi kalian berdua bisa hidup bersama. Tapi saya pikir asrama untuk 2 orang sudah cukup, karena Anda masih bisa saling menjaga. Saya akan meminta seseorang untuk berbicara dengan Tuan Clem tentang biaya dan prosedurnya. Erin sangat gembira ketika dia mendengar Jasper mengatakan ini. Sementara universitas tidak berfungsi dengan tujuan utama mencari keuntungan, beberapa siswa yang lebih kaya masih diberi perlakuan khusus. Makanan yang mereka makan sekarang harganya setengah dari biaya makan siswa normal selama sebulan penuh. Asrama normal hanya berharga beberapa ratus setahun, tetapi apartemen kelas atas ini berharga 1 hingga 2.000 sebulan. Erin hanyalah seorang anak dari keluarga normal, dan dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di apartemen kelas atas sebelum ini. Oleh karena itu, dia tidak menyangka suatu hari bisa tinggal di sana berkat Tiffany. Jasper menerima kegembiraan rahasia Erin dan berbalik untuk bertanya pada Tiffany sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Tiffany mengangguk dan menjawab, bagus. Aku akan mengikuti rencanamu, Jasper. Baik-baik saja maka. Sekarang setelah selesai, ayo makan. Jasper mengambil peralatan makannya dan berkata. Jasper dan Henry kemudian berjalan di sekitar kampus bersama Tiffany dan Erin setelah makan siang. Kemudian, Jasper menghubungi Clem tentang mengubah akomodasi sebelum kedua wanita itu kembali berkemas dan pergi. Setelah semua selesai, Jasper dan Henry kembali ke hotel. Begitu mereka berjalan keluar dari pintu kampus, Henry berbalik untuk menyeringai pada Jasper dan berkata, gadis Erin itu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia pasti tipe yang licik. Apa kau yakin Tiffany bisa menanganinya? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.